Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah komputer akuntansi bersama saya Anissa SEMAK. Kali ini kita akan membahas pertemuan 12 modul kas dan bank. Modul kas dan bank digunakan untuk mencatat yang pertama transaksi kas masuk, kemudian yang kedua transaksi kas keluar, yang ketiga transaksi transfer kas, yang keempat giro masuk, yang kelima giro keluar, dan yang keenam rekonsiliasi bank. Nah, kita langsung masuk ke contoh transaksinya. Nanti kita langsung inputkan di aplikasi Zahirnya. Contoh transaksi yang pertama, pembayaran sewa dibayar di muka. Pada tanggal 3 Januari 2021 dilakukan pembayaran di muka sewa kantor kepada PT Properti Jaya untuk masa 5 Januari 2021 sampai dengan 5 Januari 2022 melalui Bank BCA cabang Kuningan sebesar 60 juta rupiah dengan cek nomor CD 0001. Nah, bagaimana cara menginput transaksi pembayaran sewa di muka ini? Kita langsung masuk ke aplikasi Zahirnya, modul kas dan bank. Kemudian, karena pembayaran sewa di muka berarti ada uang yang keluar. Kalau ada uang yang keluar, berarti yang kita gunakan adalah kas keluar. Kita bisa langsung diklik tanda tambah yang di sini. Kita klik ya untuk input transaksinya. Nah, tadi di soal diinfokan bahwa melalui bank, berarti akun kas yang di atas ini yang saya klik diperhatikan, ini kita atur ke bank, kemudian penerimanya sesuai soal adalah PT Properti Jaya. Kita cari PT Properti Jaya. Karena belum ada, PT Properti Jaya kita tambahkan di daftar data nama dan alamat. Kita bisa klik baru di sini. Kemudian PT Properti Jaya dilihat tipenya apa. Karena kita menggunakan jasanya PT Properti Jaya berarti tipenya adalah vendor. Kita pilih tipenya vendor. Kemudian nomor ID-nya disesuaikan. Terakhir, kita pakai nomor ID berapa. Nah, ini dilanjutkan. Jangan sampai sama antara nama vendor yang satu dengan vendor yang selanjutnya. Coba kita lihat dulu nama vendor terakhir V005. Berarti PT Properti Jaya. Kita inputkan dengan ID V006. Diinputkan nama perusahaannya PT Properti Jaya. Kalau ada informasi lain mengenai alamat, kemudian kontak person bisa diinputkan, tapi kalau tidak ada pun tidak masalah, kita bisa langsung klik rekam di sini. Klik rekam. NPWP atau NIK belum lengkap, lanjutkan proses. Ini tidak masalah kalau tidak ada info mengenai NPWP atau NIK, kita tidak perlu input, kita langsung klik iya saja. Nah, kita search ya PT Properti Jaya. Nah, kita short seperti ini, kita klik OK. Kemudian tadi nomor ceknya sesuai soal adalah CD 0001. Tanggalnya jangan lupa diganti, tanggal 3 Januari 2021. Nah, memonya pun perlu diisi. Memonya tadi pembayaran sewa di muka, sewa kantor. Kemudian kode akunnya
Karena pembayaran sewa di muka sewa kantor berarti masuk ke akun sewa dibayar di muka. Nah, kita pilih akun sewa dibayar di muka, kita klik OK. Nah, untuk beralih ke kolom selanjutnya ini, kita pakai tab. Nah, tab yang ada di keyboard ya, masuk ke kolom nilai, kita inputkan nilainya berapa sewa dibayar di mukanya, sesuai soal itu sewa dibayar di mukanya 60 juta. Oke, nah sebesarnya cukup kita klik saja, tidak perlu diketik. Nah, jika dipastikan semua inputan sudah benar, kita bisa klik rekam. Nah, Zahir itu setelah kita input satu transaksi, dia akan membuka modul yang tadi kita input, modul baru, jurnal, dan itu harus kita close dulu untuk kita beralih ke transaksi berikutnya. Ini kita klik saja batal. Nah, bagaimana kalau kita mau lihat tadi inputan yang sudah kita input mengenai sewa kantor dibayar di mukanya? Kita bisa klik daftar data di sini. Kita klik daftar data, nah satu transaksi sudah masuk, pembayaran sewa di muka sewa kantor nilainya 60 juta, penerimanya PT Properti Jaya. Oke, setelah itu kita beralih ke transaksi kedua. Transaksi kedua, pembayaran biaya operasional kantor. Tanggal 17 Januari 2021 dibayar biaya listrik sebesar 1.315.000, kemudian biaya internet 550.000, kemudian biaya telepon 589.000, dan biaya air pump 216.000. Biaya tersebut dikeluarkan dari kas kecil. Nah, pembayaran biaya operasional karena ada uang yang keluar juga, jadi kita inputnya di kas keluar. Kita bisa klik tambah data lagi di modul kas keluar, masuk ke aplikasi Zahir, modul kas dan bank, kas keluar, tambah data. Nah, tadi di soal dibilang akun kasnya dari kas kecil. Ini bisa kita setting pilih kas kecil. Penerimanya siapa? Karena ini pengeluaran operasional, ya misalnya kita tulis aja penerimanya kantor gitu ya. Nah, kita bisa, kalau belum ada kita bisa tambah baru di sini, tambah data nama alamat. Kalau sudah ada bisa kita pilih, kita klik OK. Nomor ceknya, karena di soal tidak disebutkan, kita bisa pakai default yang ada dari Zahirnya. Kemudian tanggal jangan lupa diganti sesuai soal, tanggal 17 Januari 2021. Nah, memonya juga perlu diisi. Pengeluaran operasional kantor. Lalu kode akunnya kita isi. Yang pertama tadi biaya listrik. Kita cari apakah akun biaya listrik sudah ada. Oke, kita pilih beban listrik namanya ya, kalau di Zahir bukan biaya. Kita pilih beban listrik, kita klik OK. Beralih ke akun nilai, kita pakai tab yang ada di keyboard. Beban listrik tadi di soal 1.315.000. Kemudian, untuk beralih ke baris selanjutnya juga kita pakai tab yang ada di keyboard kita. Nah, selanjutnya beban internet. Kita cari lagi akun beban internet. Kita pilih, klik OK. Kemudian nilainya kita isikan, beban internet itu 550.000. Selanjutnya biaya telepon. Biaya telepon sama caranya, inputnya biaya telepon 589.000.
Yang terakhir beban air pump. Beban air. Beban air 216.000. Oke. Nah, jangan lupa diklik sebesar di atas ini, pojok kanan, pojok kiri atas. Kita klik sebesar. Nah, totalnya biaya operasional kantor yang dikeluarkan adalah 2.670.000. Dipastikan semua inputan kita sudah benar sesuai dengan yang ada pada soal. Selanjutnya, jika yakin sudah benar, kita bisa klik rekam. Di pojok kanan bawah ada klik rekam. Klik rekam. Nah, seperti biasa setelah kita klik rekam akan muncul jurnal kas keluar baru. Ini bisa dibatalkan saja, klik batal. Nah, kita lihat tadi inputan transaksi yang kedua kita bisa masuk ke modul kas dan bank lagi, kas keluar, daftar data. Nah, sudah masuk ya, kita sudah ada input 2 transaksi kas keluar. Ini yang keduanya, pengeluaran operasional kantor 2.670.000. Nah, kalau aplikasinya di perusahaan, biasanya jurnal yang sudah kita input nih di print. Cara printnya itu kita bisa klik kanan di transaksinya, pilih jurnal voucher. Saya klik ya, jurnal voucher, kita pilih. Nah, kita klik print untuk print jurnalnya. Kita pilih preview untuk lihat bentuk jurnal seperti ini. Ini biasanya jurnal voucher ini kita print, lalu kita tempel, kita filing dengan bukti-bukti transaksi pembayaran operasional kantor ini. Misalnya biaya listrik lewat transfer bank melalui kas kecil tadi. Nah, ini jurnal vouchernya bisa kita print, kita filing dengan dokumen pengeluaran kantor terkait dengan transaksi ini, gitu ya. Oke, kita beralih ke transaksi selanjutnya. Transaksi 3, pembayaran hutang komisi penjualan. Tanggal 19 Januari 2021 dibayar hutang komisi penjualan sebesar Rp8.771.875 kepada marketing atas nama Rahmat melalui transfer bank. Nah, pembayaran hutang komisi penjualan juga masuk ke modul kas keluar karena kita mengeluarkan uang. Kita kembali ke modul kas dan bank, kas keluar, kita klik tambah data lagi. Nah, tadi di soal dibilang melalui transfer bank. Oke, akun kasnya kita set ke bank. Penerimanya tadi marketing atas nama Rahmat. Kita klik di sini. Kita cari atas nama Rahmat sudah ada atau belum di data namanya. Kalau belum ada, kita bisa tambah baru. Klik baru. Kemudian, karena Rahmat ini marketing, berarti dia tipenya employee ya. Pilih tipe employee. Kalau sudah ada ID employee-nya, misalnya tadi sudah input employee 1, ya berarti sekarang ID-nya employee 2. Nah, kita tadi belum input, berarti masih employee 1. Namanya Rahmat. Jabatannya marketing. Kita klik rekam. NPWP, NIK belum lengkap, lanjutkan proses, kita klik ya. Oke, kita pilih tadi yang kita inputkan atas nama Rahmat, klik, kemudian pilih OK. Nah, memonya, sebelum memo ceknya dulu, kalau ada informasi mengenai cek diisi, kalau nggak ada pakai default dari Zahil saja. Mengenai tanggal, tanggalnya pun perlu diisi sesuai soal, yaitu 19 Januari 2021. Memonya jangan lupa pembayaran hutang komisi
penjualan. Pembayaran hutang komisi penjualan. Oke, kita cari akunnya. Akunnya coba hutang komisi. Oke, namanya ternyata utang. Utang komisi penjualan kalau di Zahir. Bukan hutang ya, beda ya. Sama sih sebetulnya antara hutang atau utang. Nah di Zahir pakainya katanya utang ya. Kalau kita searching hutang nggak akan ketemu nih nama akunnya. Searchingnya utang, utang komisi penjualan. Kita klik, kemudian kita pilih oke. Nilainya kita isikan berapa pembayaran hutang komisi penjualannya. Nilainya 8.771.875. Oke, kita klik sebesar, jangan lupa. Nah, dipastikan lagi inputannya sudah benar dan lengkap. Kita klik rekam. Kita klik batal di modul yang kosong. Oke, kita cek lagi di daftar data kas keluarnya. Oke, sudah ada ya transaksi ketiga kita, pembayaran hutang komisi penjualan, penerimanya Rahmat, tanggal 9 Januari 2021, nilainya 8.771.875. Oke, kita klik tutup. Kita beralih ke transaksi selanjutnya. Transaksi 4, pengambilan prive. Tanggal 27 Januari 2021, Bapak Ahmad sebagai pemilik melakukan pengambilan prive sebesar 1.750.000 melalui kas. Nah, ini pun masuk ke modul kas bank, kas keluar. Kita klik tambah data lagi. Tadi di soal dibilang melalui kas, berarti akun kasnya kita ganti ke kas. Penerimanya Bapak Ahmad. Bapak Ahmad sebagai pemilik. Bapak Ahmad belum ada di data nama alamatnya, kita bisa tambah baru. Seperti tadi caranya. Kita klik baru. Nah, karena Bapak Ahmad ini adalah pemilik, sedangkan tipe di Zahir hanya ada customer, vendor, employee, dan others, berarti Bapak Ahmad kita bisa masukkan ke tipe others. ID-nya jangan lupa tidak boleh sama antara data nama alamat yang satu dengan yang lainnya. Kalau sama biasanya tidak bisa direkam data nama alamat yang ada di sini. Jadi harus beda. Namanya Bapak Ahmad. Kita klik rekam. NPWP, NIK belum lengkap, lanjutkan proses, kita klik ya. Nah, kesalahan ini dapat terjadi bila suatu data baru memiliki nomor indeks atau nomor yang sama. Nah, berarti tadi address-nya harusnya bukan 01, tapi 02. Ya, coba kita tambah baru lagi, tipenya kita pilih others. Perusahaannya namanya tadi Bapak Ahmad. Karena kita pilih pakai 4 aja ya, biar bisa direkam. Intinya ID di sini tidak boleh sama. Kita klik rekam. Kita pilih Bapak Ahmad, kita klik OK. Nomor ceknya kalau ada diisi. Tanggalnya jangan lupa disesuaikan, tanggal 27 Januari 2021. Transaksinya adalah pengambilan prive, berarti kodenya prive. Nah, sudah ada. Kalau di Zahir teman-teman belum ada, akun prive bisa ditambahkan. Cara tambahkannya nih, kita klik baru di bawah, saya contohkan ya. Klik baru.
Oke, oh ya, sebelumnya mohon maaf, Zahir, versi workshop ini hanya dibatasi 100 akun. Jadi, apabila ada notif seperti ini artinya kita tuh sudah tidak bisa tambah akun lagi. Solusinya gimana? Kita hanya bisa edit akun yang tidak digunakan. Contoh, ada akun beban, saya contohkan satu, ada akun beban yang tidak digunakan, misalnya beban jasa bank tidak digunakan. Ini kita edit jadi akun privé ya. Diklik beban jasa banknya, kemudian klik edit. Nah, klasifikasinya jangan lupa karena kita mau mengubahnya menjadi privé, berarti klasifikasinya harus kepala 3. Kepala 3 tuh maksudnya modal. Jadi privé tuh akan mengurangi modal pemilik. Klasifikasinya modal untuk privé, sesuaikan kode akun, iya, klik ya. Nah, namanya jangan lupa diganti. Tadi kita mau ganti ke privé. Nah, mengenai kas dan bank, ini tidak perlu di checklist. Cek kas dan bank di checklist apabila akun terkait dengan kas dan bank. Karena ini akun modal, tidak terkait kas dan bank, tidak perlu di checklist. Nah, jika sudah, kita klik rekam. Gitu ya. Oke, ini kita pilih kode akunnya tadi privé, kita klik OK, kita isikan nilainya. Privé yang diambil Bapak Ahmad adalah 1.750.000. Kita klik di sebesar. Dipastikan lagi inputannya sudah lengkap. Oke, saya lupa input memo. Kita tambahkan memonya. Pengambilan privé Bapak Ahmad. Oke, kalau sudah kita bisa klik rekam. Nah, klik batal. Oke, kita beralih ke transaksi selanjutnya. Transaksi 5, pengisian kembali dana kas kecil. Tanggal 28 Januari 2021, pengisian kembali dana kas kecil dari kas besar sebesar 3 juta. Pengisian kembali dana kas kecil dari kas besar. Kita lihat lagi transaksinya. Pengisian kembali dana kas kecil dari kas besar berarti tidak ada kas yang keluar, hanya transfer kas. Jadi masuknya ke modul kas dan bank, transfer kas. Kita pilih tambah data. Tadi di soal dibilang pengisian kembali dana kas kecil dari kas besar. Dari kas kecil berarti darinya kita isi kas kecil, kita pilih. Mohon maaf, darinya maksudnya kas besar ya. Darinya dari kas besar. Kas besar tuh yang bukan kas kecil ya. Kita pilih kas besar. Kita klik OK. Ke-nya ke kas kecil karena kita akan transfer dana dari kas besar ke kas kecil. Tanggalnya jangan lupa disesuaikan tanggal 28 Januari. 28 Januari 2021. Nomor referensinya disesuaikan bila ada, bila tidak ada mengikuti default dari Zahir saja. Nilai transfernya berapa? 3 juta sesuai soal. Oke. Nah, memonya sudah terdefault sendiri, transfer kas ke kas kecil. Bila mau ditambahkan memo biar lengkap gitu terserah, kalau nggak mau juga nggak masalah. Selanjutnya kita bisa klik rekam. Oke, kita klik batal karena tadi sudah kita rekam. Nah,
Untuk modul transfer kas tidak ada daftar data. Jadi bila kita ingin melihat daftar data transfer kas yang sudah kita input, kita harus beralih ke modul buku besar. Buku besar, kita klik transaksi jurnal umum, daftar data transfer kasnya ada di transaksi jurnal umum, di daftar data. Kita klik ya. Kita update. Nah, ada ya transaksi transfer kas kita tadi. Oke. Transfer kas ke kas kecil 3 juta rupiah tanggal 28 Januari 2021. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya, transaksi 6. Penerimaan pendapatan bunga bank. Tanggal 31 Januari 2021 menerima pendapatan bunga bank dari Bank BCA sebesar 150.000. Nah, penerimaan pendapatan bunga berarti ada dana yang kita terima. Masuknya ke modul kas masuk. Modul kas bank, kita pilih kas masuk, kita klik tambah data. Akun kasnya bank ya, karena biasanya dari pendapatan bunga bank itu kan bank to bank. Darinya kita pilih Bank BCA. Apabila belum ada data nama alamatnya seperti tadi, kita bisa klik tambah baru. Bank BCA kita bisa masukkan ke tipe others. Kita ketikkan namanya Bank BCA. Kita klik rekam. Kita pilih Bank BCA, kita klik OK. Kemudian tanggalnya jangan lupa disesuaikan tanggal 31 Januari 2021. Memonya, penerimaan Bank BCA, pendapatan bunga bank. Akunnya kita pilih, pendapatan bunga bank. Kita pilih akunnya, kita klik OK. Kita isi nilainya, 150.000. Sebesarnya kita klik. Nah, dipastikan lagi inputannya sudah benar dan lengkap, baru kita klik rekam. Kita klik batal. Nah, sudah selesai input transaksi kas dan bank kita. Selanjutnya di modul kas dan bank, selain ada kas keluar, kas masuk, dan transfer kas, juga ada fitur giro masuk dan giro keluar. Nah, kalau giro masuk digunakan untuk mencatat transaksi pencairan giro masuk karena adanya pembayaran piutang usaha dengan menggunakan giro. Nah, misalnya gini, kita menerima pembayaran piutang usaha dengan klien tuh kasih kita giro, berarti itu istilahnya adalah giro masuk. Sebaliknya, kalau kita melakukan pembayaran hutang usaha dengan menggunakan giro, berarti kita yang mengeluarkan giro, nah itu masuknya ke dalam giro keluar. Yang ada di modul kas dan bank, yang ada di Zahir, giro masuk dan giro keluarnya hanya digunakan untuk pencairan giro. Oke, nih coba kita lihat satu di giro masuk, kita klik daftar data. Nah, yang ada hanya untuk pencairan giro. Input gironya nanti di modul penjualan dan pembelian, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Selain itu, selain ada giro masuk dan giro keluar pun ada rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank biasanya jarang digunakan karena perusahaan cenderung rekonsiliasi manual. Jadi dilihat berapa saldo bank, berapa saldo sesuai catatan perusahaan, nanti disamakan gitu ya.
Nah, kemudian saya ingin menginformasikan bahwa kas keluar dan kas masuk hanya digunakan untuk transaksi penerimaan uang atau pengeluaran uang selain dari transaksi pembayaran atau penerimaan hutang piutang. Kalau kita menerima pembayaran piutang, walaupun kita menerima uang, itu bukan masuk ke kas masuk, tapi masuknya ke pembayaran piutang. Itu ada di modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Begitu ya. Kemudian mengenai kas keluar. Misalnya kita ada mengeluarkan uang untuk pembayaran hutang usaha. Itu tidak diinput di kas keluar, tapi inputnya di modul pembelian, pembayaran hutang usaha. Gitu ya. Ini saya perlihatkan modul pembelian, pembayaran hutang usaha. Inputnya di sini, bukan di modul kas dan bank. Jadi perlu dibedakan antara kas masuk dan kas keluar terkait dengan transaksi hutang piutang usaha. Gitu ya. Demikian pertemuan 12 kita mengenai modul kas dan bank. Semoga teman-teman paham mengenai input transaksinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.